Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari. Pagi ini menyapa Anda kembali teman di 94,2 Gemasra FM serta di channel YouTube-nya RS Muhammadiyah maupun di channel YouTube-nya Gemasra FM ya. Semoga Anda semuanya sehat, semoga kita semuanya sehat. Jadi tidak hanya Anda tapi kita semua sehat sehingga bisa mengakhiri Ramadan dengan sebaik-baiknya, tentu dengan teriring doa. Semoga kita bisa dipertemukan di Ramadan yang akan datang ya. Kayaknya kok Mas, kita masih Dr. Afif nih ya? Iya. Dr. Afif ini dari yang ke-30 ini nanti? Iya. Oh, dari yang ke-30 ya? Yaudah. Sehat ya, Vin ya? Alhamdulillah sehat Pak Ari. Alhamdulillah. Senang banget ini bisa sampai hari Kaos kita masih tetap sama ini pagi ini. sampai hari terakhir puasa bisa menemani para pendengar Oh Obsesi. iya, betul. Itu sebuah kebahagiaan buat kita berdua ya, Vin ya. Saya berbahagia banget karena tahun ini saya ditemani oleh Kevin dan alhamdulillah performanya mantap. Semoga kita bisa dipertemukan tahun yang akan datang ya. Tahun depan nggak ganti Mas Fases ini. Iya, betul Mas Asis bisa. Iyalah. Kita masih dengan Dr. Afif, tema kita masih sama seperti kemarin Ya, nih. kita masih bersama Dr. Afif Faisal Wafi. Beliau ini dokter umum di RSU Muhammadiyah Ponorogo dan temanya masih seperti kemarin, waspada dan kenali gejala cikungunya. Karena akhir-akhir ini sepertinya mulai marak ya para penderita cikungunya itu. Terlebih menjelang lebaran kayak gini, semoga tetap diberi kesehatan, begitu ya, tetap berhati-hati, waspada. Ini sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk bisa lebih paham lagi terkait dengan cikungunya dan tentu kita bisa bertindak preventif lah, seperti itu ya Vin ya. Oke. Ayo Vin. Iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kita sapa tadi ya? Iya, belum. Oh iya. Waalaikumsalam. Kelupaan, sorry Iya, dong. bertemu lagi dok. Hari ini Dokter Afif seragaman saya. iya, iya. Sama ya. Hitam-hitam ini sekarang. Hitam-hitam baju obsesi ini. Siap perang semuanya kita pakai. Iya dok. Mungkin boleh sedikit direview dok. Mungkin ada pendengar yang kemarin belum mendengarkan tentang cikungunya ini. Mungkin apa sih itu cikungunya dan bagaimana tanda dan gejalanya? Nah, jadi diulang kembali ya, cikungunya merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus alpha virus yang menyebabkan penyakit cikungunya itu tadi. Cikungunya merupakan arthropod-borne disease, artinya ditularkan melalui vektor nyamuk. Nyamuknya ada dua biasanya, yang paling banyak di Asia itu nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Cikungunya sendiri itu berasal dari bahasa dari Afrika, terutama di area Tanzania seperti itu. Kalau untuk tanda dan gejalanya? Tanda gejalanya yang pertama ialah demam menggigil mendadak. Biasanya demam tinggi itu suhunya lebih dari 39 derajat Celcius. Lalu juga disertai gejala yang utama ini gejala nyeri persendian. Nyeri di seluruh persendian tubuh, terutama di lutut, di pergelangan tangan maupun di vertebrae atau tulang belakang. Lalu juga bisa ada gejala sistemik lainnya, gejala tambahan seperti mual muntah, nyeri kepala, nggak bisa makan dan minum, lemas, pusing seperti itu. Dilihat dari perantaranya teman-teman yang perlu kita garis bawahi kemarin ya. Perantaranya sama nyamuk ya. Nama nyamuknya juga tidak asing bagi kita. Aedes aegypti sama dengan demam berdarah. Nah, maksudnya ini hati-hati. Jadi sama ya dengan demam berdarah dok ya, barangkali penanganannya juga sama. Jadi yang bisa kita lakukan, yang artinya yang masyarakat mungkin bisa lakukan adalah yang 3M plus sekarang namanya. Tapi saya mohon maaf saya lupa 3M itu mengubur, menutup, menguras. Oh itu ya. Iya. Oh alhamdulillah masih diingat ya. Jadi menguras, mengubur dan menutup. Jadi yang mungkin itu yang bisa kita lakukan mulai sekarang, kita lebih berhati-hati. Dan satu lagi dok, nyamuk ini suka beda dengan nyamuk yang lain ya. Di air yang bersih. bersih. Air yang bersih. Iya, di betul air ya dok ya. yang bersih ya dok. Jadi mungkin apa namanya itu? Sangkar burung, kemudian bunga itu, vas bunga hati-hati. Iya, menutup tempat penampungan air. Ya itu yang kecil-kecil aja lah, kadang-kadang kita kelupaan.
itu minimal yang bisa untuk apa ya dok ya? Berkembang biak. Berkembangnya itu seberapa banyak dok? Air seberapa banyak? Air. Tidak ada yang spesifik sih Pak. Iya. Penting itu genangan air. Kecil Nah, aja itu gitu aja sudah bisa ya. Jadi tempat berkembang biak. Oke, itu jadi seperti itu teman. Oke. Menambahi tadi Pak Arif, 3M. Jangan lupa 3M plus. Nah, Plusnya plusnya itu itu apa? Nah, plusnya itu bisa memakai lotion untuk anti nyamuk. Oh, iya, ini saya tadi kan plus lupa merek tadi. dagang yang dijual. Lalu juga menaburkan bubuk abate. Ya, biasanya kan dikasih nih dari dinas kesehatan nih, saya sih cuma-cuma. Nah itu juga menabur bubuk abate, lalu memberikan kelambu atau selambu itu di area tempat tidurnya, itu salah satu juga pencegahannya. Lalu juga dikasih ventilasi ini. Saring yang ada anti nyamuk itu ya, ya. itu salah satu Iya, tindakan mantap itu. 3M plus itu tadi. Selain menutup, mengubur dan menguras. Satu lagi dok, jadi kemampuan terbang nyamuk ini adalah 400 meter. meter, Sekitar jadi 400 meter. lebih baiknya itu kalau 3M itu juga bersama-sama gitu loh ya, dalam Ya, radius sekitar minimal 400 meter gitu, karena bisa jadi kalau rumah kita bersih tapi yang sebelah mungkin tidak care terhadap ini, ya nyamuk kan bisa saja lari ke sebelah kita. Ya, ini berarti pemberantasan nyamuk ini adalah upaya dari Iya. warga Iya, seluruhnya, harus bukan secara bukan massal hanya lah, gitu ya, kita tidak- saja, tapi juga ayo kita Iya, ajak betul. tetangga atau warga sekitar kita untuk memberantas nyamuk Betul, ini. betul. Semoga ini bisa memahamkan terkait dengan apa yang harus kita lakukan ya, Vin ya. Oke, Vin. Dok, kalau mengubur sendiri, apa nih dok yang dikubur dok? Ya, mengubur sendiri itu biasanya mengubur barang-barang bekas yang nggak digunakan. Karena apa? Kalau barang-barang bekas banyak berserakan di rumah kita, otomatis apa? Kalau hujan, resikonya jadi sarang itu genangan air itu tadi. Langkah lainnya bisa mendaur ulang barang-barang bekas yang nggak digunakan, bisa didaur ulang. Lebih safe-nya mendaur ulang ya Iya, dok ya. betul. Menutup, mengubur dan menguras Pak Ari. Iya, iya. Jadi intinya adalah bagaimana menghindarkan tidak ada genangan air pada posisi dimanapun ya. Terus sama ini sih, ya kalau yang saya perhatikan tuh nyamuk tuh suka di antara gantungan baju itu loh dok. Kalau baju bekas terus betul. digantungin gitu kan, biasanya kalau Iya. disenggol gitu nanti Sudah nyamuknya keluar semua. berterbangan gitu. Nah, itu salah satu langkah 3M plus. Plusnya itu salah satunya ini. Menghindari menggantung baju yang terlalu banyak dan lama. Akibatnya apa? Akan jadi sarang nyamuk itu tadi. Betul, kata Bang Kevin. Iya. Lanjut dok, jadi kalau ini kan kita kaitannya dengan puasa ya dok ya. Kalau untuk penderita cikungunya itu aman nggak sih dok untuk berpuasa? Kalau gejalanya ringan itu biasanya aman untuk pasiennya berpuasa. Kalau gejalanya sudah berat, lemas, nggak bisa ngapa-ngapain, Iya. bahkan berdiri Jalan aja tuh aja nggak nggak mampu, bisa. nah, otomatis ini akan mengganggu ibadah puasanya. Betul, Lebih ya. baik nggak puasa seperti itu. Karena harus ada obat yang harus dikonsumsi. Kalau mungkin ya dok, pertolongan pertamanya karena cikungunya ini kan nyeri ya dok ya. Sedangkan misalnya saat ibadah puasa ini pengennya kan ikut sholat tarawih, ikut tadarus, ikut ibadah-ibadah ya. Gimana sih dok untuk misalnya mengurangi nyeri sendinya dulu deh biar saya itu bisa ikut tarawih gitu. Bagaimana cara mengurangi nyeri sendi? Yang pertama bisa minum obat analgesik, pengurang rasa nyeri. Banyak ya yang dijual bebas di apotek. Langkah yang lebih aman, kan kalau misal kita itu nyeri lutut, terutama pada orang tua, nyerinya terus menerus, minum obat anti nyeri jangka panjang pun itu dilarang. Karena apa? Akan menyebabkan perlukaan di lambung, malah nanti akan komplikasi penyakit lain. Nah, itu yang berbahaya. Yang paling aman apa? Bisa diberikan anti nyeri topikal. Topikal itu pemberiannya secara oles. Nah, banyak kan
merek-merek dagang yang dioleskan. Itu di untuk luar ya, nyeri, berarti di luar ya. sensasinya panas-panas atau sisanya dingin, agak ada min-minnya itu. Atau koyo gitu ya. Nah, itu salah seluruh satunya. tubuh. Betul. Anti Dok, nyeri apa secara sih yang topik. membedakan nyerinya cikungunya ini dengan nyeri-nyeri lain gitu? Maksudnya kayak kan ada kemarin itu asam urat katanya juga nyeri sendi Nyeri gitu sendi kan. ya. Mungkin yang membedakan ciri khasnya nyeri sendinya cikungunya ini apa, Dok? Nah, nyerinya itu hampir sama ya, antara nyeri asam urat maupun nyeri di cikungunya. Nggak spesifik sebenarnya Mbak Kevin. Cuman kalau di cikungunya itu kan ada gejala tambahannya itu tadi, biasanya disertai dengan demam seperti itu. Kalau misal orang tua nyeri lutut lah karena osteoartritis atau peradangan sendi lutut kan belum tentu itu cikungunya. Nah, seperti itu. Karena nggak ada gejala tambahnya itu tadi. Memang karena pengapuran dari atau radang sendi itu tadi. Ya, jadi kalau mungkin pendengar yang mengalami gejala-gejala ini sebaiknya memang harus segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat seperti itu Pak Ya, Ari. karena memang agak mengganggu juga sih Vin. Jadi Iya, kalau udah kalau- nyeri itu kalau di kita itu ada yang laporan di kita begitu, jadi masyarakat warga itu biasanya udah nggak bisa jalan tiba-tiba, dan itu biasanya satu komunitas itu ada beberapa biasanya, Vin. Tidak hanya satu gitu loh. Jadi seperti itu. Biasanya seperti itu Dok juga ya. Iya. Karena nyamuknya mungkin sama ya. Iya sama ya, muter-muter Muter-muter aja di gigit-gigit sekitar gitu situ. ya. Nah, itu tadi radius 400 meter tadi. Oke. Baik, kita akan break sebentar teman di program Obsesi pagi hari ini, dan kita akan lanjut masih di tema kita seputar cikungunya ya. Pagi ini semoga bisa menemani sahur Anda, dan Obsesi akan balik selepas beberapa iklan berikut. Baik, kita lanjut lagi di Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari pagi ini teman, dan kembali saya ingatkan silahkan nikmati sahur Anda pagi hari ini, dan jangan lupa untuk berdoa melaksanakan ibadah puasa besok hari ya. Semoga kita diberi kekuatan, diberi kemudahan bisa mengakhiri Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan kita berdoa semoga kita bisa bertemu kembali di Ramadan yang akan datang ya. Kita masih dengan Dr. Afif dan cikungunya. Gavin lagi deh. Iya, Vin, diselesaikan Dok, sekali tadi ya. sebelumnya dijelaskan tentang penderita cikungunya itu boleh kok berpuasa, aman berpuasa ketika gejalanya tidak terlalu berat ya Dok, atau ringan saja. Kalau dalam kondisi seperti apa Dok, penderita cikungunya itu harus segera membatalkan puasanya? Nah, ketika kondisinya udah lemas, nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan mual muntah terus menerus, kan resikonya dehidrasi. Nah, nanti malah bahaya kalau misal pasien tersebut berpuasa, makanya harus segera membatalkan puasanya. Salah satunya seperti itu. Kalau pola makannya sendiri ada nggak sih Dok yang spesifik untuk penderita cikungunya sebaiknya makan ini deh gitu untuk mempercepat kesembuhan gitu? Sebenarnya nggak ada menu spesifik buat penyakit cikungunya itu nggak Nggak ada ya. Cuman dianjurkan memperbanyak protein. Oh, protein. Nah, kenapa protein? Protein ini akan menggantikan sel-sel di dalam tubuh yang rusak akibat reaksi inflamasi atau radang sendi yang diderita penyakit cikungunya itu tadi. Jadi lebih banyak makan protein yang tinggi. Selain itu juga dicukupi karbohidrat, vitamin, dan mineral dari bahan makanan yang lain. Kalau misalkan tubuh kita sehat, insya Allah bisa melawan sendiri ya Dok ya. Nah, insya Allah bisa dengan sistem imun yang bagus. Sistem yang bagus ya. Oke. Protein itu berarti kayak protein nabati, protein hewani? Ya, protein itu ada dua, protein hewani dan protein nabati. Dua-duanya bisa untuk meningkatkan sistem imun kita. Nah, protein hewani contohnya apa ini? Dari hewan. Hewan itu contohnya daging, ayam, ikan, telur. Lah itu salah satu protein hewani. Lalu protein nabati contohnya apa? Yang paling murah ini Mbak Kevin? Tempe, tahu nah, ya. tahu tempe itu murah meriah. Saya suka sekali. Vin. Nah, itu. Dua-duanya, Vin. Perlu yang harus tersedia saat berbuka dan sahur.
Dok, kalau selama puasa ini ya dok ya, gimana sih panduan minum obat bagi penderita cikungunya? Apakah sama nggak sih dok dengan dia saat misalnya tidak berpuasa gitu? Hampir sama ya. Minum obatnya kalau demam ya biasanya minum obatnya ketika sahur dan berbuka. Tapi kalau obat anti demam atau antipiretik itu diminumnya juga kalau demam aja. Kalau udah nggak demam sebenarnya nggak perlu dikonsumsi. Lalu obat-obat lain yang diberikan seperti analgesik untuk nyeri-nyeri persendiannya, lalu misal antiinflamasi, obat-obat lain ataupun vitamin ya diminumnya biasa seperti orang-orang biasa. Jadi pada waktu berbuka, lalu pada waktu sahur itu juga. Jadi nggak ada waktu spesifik untuk minum obat. Dok, kalau untuk pencegahan cikungunya sendiri apa aja dok? Mungkin bisa diulangi lagi, tadi kan 3M+, atau mungkin ada lagi pencegahan cikungunya yang lebih spesifik lagi dok? Kalau pencegahannya nggak ada, sama seperti demam berdarah dengue, pencegahannya dengan 3M+ itu tadi. Jadi mengubur atau mendaur ulang barang-barang yang bekas yang udah nggak digunakan, itu kan beresiko untuk terjadi genangan air. Lalu menguras bak-bak penampungan air lah. Sebaiknya berapa kali itu sebaiknya seminggu sekali dikuras. Menguras lalu apa tadi ya? Menutup. Menutup. Ya, itu saya sering lupa soalnya. Ya, sampai lupa saya. Menutup bak-bak penampungan air seperti itu. Lalu sedangkan langkah biasanya plusnya kan- jangan dilupakan juga itu Jangan lupa tadi. ini plusnya Iya. ini. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya adalah bagaimana menjaga tubuh kita supaya tetap sehat. Kita bisa ngelawan lah, gitu loh Iya ya. dok, meningkatkan sistem imun ya dok ya. Intinya itu barangkali ya dok ya, yang lebih. Jadi Dengan kalau makan makanan yang bergizi dan jangan lupa tetap berolahraga. Olahraga. Oke. Puasa jangan Nah, jangan ada halangan untuk berolahraga. ya, Mager gitu. Mager. Dok. Sebaiknya ini waktu yang efektif itu sekitar 30 menit sebelum berbuka puasa. Sore ya? Iya, sore hari sebelum berbuka puasa. oke. Masa nih dok gitu. Nah, nggak ada halangan ini sebenarnya. Apalagi yang pengen harapannya kurus, ya itu. Kan nanti Gimana dok? digunakan energinya kan energi cadangan itu udah dihabiskan sekalian gitu ya? dihabiskan sekalian. Pada waktu sebelum berbuka itu tadi. Oke. Jadi kalori yang dibakar itu ini cadangan Iya. lemak kita, harapannya seperti itu. Kemarin anak saya datang dan ada rencana ke Cumbri nanti. Ke? Cumbri, Bukit Cumbri. Oh, hiking. Ya menikmati apa saat akan berbuka lah. Gitu ya. Sama supaya membakar sekalian gitu ya. Bu. Iya mungkin kalau untuk ibu-ibu kalau alasannya masak nih ya, masak sambil jalan di tempat ya. Beli Beli lah. bisa, betul. Atau masak sebelumnya Mbak Kevin. Nah, berapa jam sebelumnya kan bisa. Masak sambil senam gitu ya. Iya, jadi itu ya yang lebih penting dok. Bener nggak sebenarnya secara medis saya pengen tahu. Puasa ini kalau kita menjalankan puasa seperti ini, maksud saya secara medis kondisi tubuh kita itu menurun nggak dok? Atau lebih baik atau memang ada penurunan kondisi maksud saya? Daya tahan tubuhnya ya. Kalau Daya tahan tubuhnya. Daya tahan tubuh seharusnya sama ya. Oh sama ya. Kan yang diubah cuman jeda waktu kita makan aja. Oh. Nah, yang menurun apa? Kadar indeks glukosa kita selama puasa, otomatis kan nggak ada asupan nih, Iya. asupan glukosa ataupun kalori di dalam tubuh. Makanya yang berbeda hanya itu aja. Dan itu tidak berpengaruh pada Iya, seharusnya daya tidak tahan tubuh berpengaruh ya. ke daya tahan tubuh kita. Oke. Nah, yang berpengaruh gimana? Kalau kita nggak sahur, nggak berbuka, melewatkan waktu sahur, otomatis akan mengganggu aktivitas kita. Cenderungnya apa? Lemes, Ngantuk. Nah, Mager, karenanya, ngantuk, itu teman-teman gitu jadi karena pagi ini seperti yang disampaikan Dokter Afif, jadi silahkan segera nikmati sahur Anda, jangan nunggu nanti, jangan Ini sahur terakhir loh. Iya, Sayang jangan sekali tiba, kalau dilewatkan. wah ini nunggu imsak nih, nunggu dekat imsak. Nah, seperti itu ya. Mulai sekarang lah silahkan segera akhiri. Kalau memang belum, segera saja. Kemudian jangan lupa nanti untuk berdoa melaksanakan ibadah puasa esok hari ya. Oke, Dok, Min. ini besok udah lebaran nih dok, minal aizin wal faizin. sama izin juga ini. Dok, kira-kira pelayanan di RS Muhammadiyah Ponorogo selama lebaran seperti apa nih dok? Ini kebetulan Gimana? Apa ceritanya ini? Dokter Afif ini juga
kepala instalasi instalasi gawat Gawat darurat. Jadi Iya. nanti Kesiapannya pelayanannya, seperti apa iya, ini? pelayanannya selama Lebaran itu Betul. gimana? Apakah tetap jalan atau gimana, Dok? Jadi nggak ada ini ya, nggak ada Libur. nggak ada antisipasi khusus waktu Nggak ada antisipasi khusus, ya. Lebaran ini. Jadi sama seperti waktu biasanya IGD tetap Buka buka 24 jam, tetap dilayani. Jadi kalau Lebaran, wah ada dokternya nggak ya? Nah, jangan khawatir, tetap ada dokter jaga Iya. di IGD. Dokter Afif tetap jaga. Saya tetap jaga ini nanti tetap. Oh gitu dong ya. Jangan khawatir, tetap nanti waktu Lebaran bertemu dengan saya waktu jaga. Iya kan dengan Dok. orang Lebaran ada aja loh, Dok, masalahnya. Apa ini kemampuan yang dimiliki oleh IGD RSUM seperti apa, Dok? Nah, ini. Kemampuan menangani apa saja sih di IGD RSUM ini, Dok? Bisa menangani semua. Tentu bisa menangani semua Gitu pasien-pasien ya? dengan kondisi gawat darurat. Sebenarnya kalau kondisinya nggak gawat darurat, diarahkannya di mana? Vaskes pertama, baik klinik ataupun puskesmas. Kan nggak ada ini libur semua ini puskesmas. Nggak, kalau nggak ada, tetap bisa dilayani di IGD. Mungkin kalau puskesmasnya atau vaskes pertamanya yang ada instalasi gawat daruratnya bisa ke vaskes pertama dulu. Tapi misalnya kalau vaskes pertamanya tidak ada IGD-nya bisa langsung ke RSU Muhammadiyah Ponorogo seperti itu ya, Dok ya. Betul sekali. 24 jam ya, Dok ya? Ya 24 24 jam. jam. Kita mungkin yang libur itu yang poli aja, Pak Ari. Jadi gitu ya. selama Lebaran ini poli spesialis, poli umum libur, semuanya libur. libur tapi tetap bisa dilayani di instalasi gawat darurat atau di IGD kita tetap 24 jam. Laboratorium dan juga radiologi juga tetap 24 jam. Apapun keluhannya ya, Vin, ya. Jadi untuk pendengar Gema Surya yang mungkin nanti pas Lebaran kok ada pusing, masalah, ada gitu apa ya. diare, mungkin salah makan atau apa gitu, bisa langsung ke RSU Muhammadiyah Ponorogo. Kita tidak mendoakan loh ya, doa kita tetap semuanya sehat. Antisipasi Tapi ya. kalau mungkin ada di antara keluarga Anda mungkin karena sesuatu dan lain hal, ya silakan, insya Allah IGD-nya RSUM siap ya dengan fasilitas tetap 100% tidak ada penurunan ya, Dok ya. Oke. Jadi nggak ada kata IGD libur itu nggak ada, Pak. Jadi tetap dilayani siap 24 Dokter Afif jam. tetap jaga terus Siap, ini. 24 jam. Bisa nggak, Dok, melayani panggilan gitu nggak IGD-nya RSUM? Maksud saya kalau misalkan ada sesuatu, Ambulans. iya maksud saya, bisa nggak seperti itu? Permintaan ambulans ada ya, nanti bisa dilayani di RSU Muhammadiyah. Nanti Muhammadiyah, ya. menghubungi nomor terkait, nanti bisa layanan ambulan ada. Ya misalkan karena sesuatu dan lain hal lah, misalkan kan bisa saja itu terjadi ya. Oke. Kalau yang biasa pengalaman, Dok, di IGD kan udah lama ini. Apa ini, Dok? Kalau saat-saat Lebaran gitu, apa sih sebenarnya yang sering masuk di IGD itu keluhan-keluhan apa ini biasanya? Biasanya Pak Arif, pada hari pertama itu malah pasiennya sepi, jarang. Apalagi waktu sholat Id. Karena apa? Ini orang-orang itu menahan rasa sakitnya. Jadi gitu ya? Iya. Mungkin ya. banyak yang menahan rasa sakitnya. Jadi ditahan-tahan dulu untuk biar apa ya? Ada Bisa momen ketemu Lebaran, keluarga. berkumpul dengan keluarga. Karena seperti seneng juga menjadikan imun kita juga meningkat, Dok ya. Nah, tapi setelah itu sore harinya atau besok ataupun malam harinya ini udah banyak pasien yang datang. Keluhannya banyak, ada yang nyeri parut, diare, mual muntah, mungkin karena salah makan atau ketika pagi harinya itu makan udah ini Kebanyakan berkunjung ke sanak saudara, semuanya diincipi, akhirnya salah makan atau diare lah itu. Banyak seperti itu, Pak. Tips sehat selama Lebaran apa ini, Dok? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang supaya tetap sehat lah? Artinya supaya tetap sehat di satu sisi, kemudian di sisi lain ya tetap bersilaturahmi sebagai bagian dari budaya kita. Apa ini, Dok? Dari kacamata Dokter Afif ini. Ya, yang pasti ialah makan makanan yang bergizi. Komponennya juga harus seimbang. Seimbang itu apa? Ada karbohidratnya, ada protein, serat, mineral, dan vitaminnya. Selain itu juga harus tetap berolahraga. Karena apa? Dengan olahraga akan meningkatkan sistem imun tubuh kita. Lalu yang ketiga ialah berhentilah makan sebelum kenyang. Jadi waktu Lebaran itu jangan makan yang berlebihan. Nah, bahkan
ada pasien yang mudah memiliki riwayat penyakit asam lambung atau emah, makanya malah pedas, opor ayam yang pedas dimakan, makan sate, gulai dan lain sebagainya, malah menimbulkan keluhan itu tadi. Harus tahu diri kita Harus sendiri tahu ya. diri. Jadi kalau udah punya penyakit nih seperti asam lambung, nah itu nanti harus menjaga diri kita sendiri. Jangan tergiur makan makanan yang terlalu pedas ataupun terlalu asam. PR ini. Iya mungkin PR ini karena setiap silaturahmi ke satu rumah ditawarin Iya kan? makan, silaturahmi ke satu rumah ditawarin makan Pak Ari. betul. Jadi nggak enak ya, Iya, nggak kalau diicipin. nggak enak ini. icip-icip aja boleh ya dok ya. Tapi jangan terlalu banyak lah. Mungkin di tempatnya Gavin berapa kak? Sate gulai di tempatnya Pak Aduh. Ari, opor ayam gitu. Nanti di tempatnya Dokter Afif Iya. makan ketupat. Yang penting tahu diri ya. Iya. Yang penting tahu diri lah. Tahu Jadi kondisi tubuhnya tahu masing-masing. tahu kondisi tubuh masing-masing. Kemudian ya secukupnya lah. Ya, tetap Intinya boleh, secukupnya tetap aja. boleh jajanan Ya lebaran jajan tetap boleh lebaran kan tetap dimakan. boleh. Ya, jadi secukupnya saja. Dibatasi ya. Ganti pengen lan saksi lah gitu. Saksi, Iki seksi loh iki. Nah, iki seksi tok wae gitu. Jangan berlebih gitu intinya itu. Ya, insya Allah itu sehat akan menjadikan kita sehat ya. Itu Vin. Iya Pak Ari. Di penghujung. Gimana ini? Di penghujung acara Ini dan Gavin yang menutup Gavin ini mesti harus Gavin bagi ini. di Yang penghujung menutup saya acara harus dan di Gavin. penghujung obsesi pada tahun ini nih. Nano-nano ini rasanya ya. Iya nggak apa-apa lah, kita santai. Insya Allah kita masih ketemu lagi. Terima kasih Mas Andri yang sudah setia menemani support setiap saat. Aduh, mantap lah Mas Andri. Ya terima kasih untuk Dokter Afif dan juga semua narasumber yang sudah berkenan hadir di studio obsesi membagikan sedikit atau banyak sekali ilmunya kepada para pendengar ini. Ya. Semoga apa yang kita bagikan ini tidak hanya berlalu begitu saja ya Siap. Pak Ari. Semoga menjadi menambah wawasan, menambah pengetahuan yang kita harapkan menjadikan masyarakat itu mempunyai kesadaran akan kesehatan yang lebih tinggi Pak Ari. Baik, Itu. ya. Terima kasih juga tim support yang sudah banyak mendukung program kita, Mas Danang, Mas Wasis. Terima kasih sudah banyak support kita. Ya, terima kasih Gemas Surya. Terima kasih RSUM. Oke, kita pamit dulu Vin berdua ya. Ada kurang lebihnya salah-salah kata selama ini kami berdua mohon maaf. Dan doa kita semuanya semoga kita masih tetap diberi kesehatan dan kita bisa bertemu Ramadan di tahun yang akan datang. Saya Ari. Saya Gevi. Pamit dulu Vin. Aduh, Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.